Pilpres sekarang jauh lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya loh. Sebab banyak yang menyoroti ada upaya tidak netralnya presiden. Dilandasi dengan majunya Gibran sebagai cawapres. Dengan menabrak konstitusi, mengangkangi hukum dan sebagainya. Makanya jaga integritas. Selenggarakan pemilu dengan penuh hati-hati. Agar masyarakat tidak meragukan hasil Pilpres tahun 2024. Ya, halo, kembali lagi bersama Ngompol, ngopi nih politik dengan Begawan ini. Wah, ini pemilu tahun 2024 itu makin ruwet, makin kesroh ini. Nah, ini masyarakat Indonesia kembali heboh ini saat mendengar informasi surat suara untuk WNI yang tinggal di Taipei, Taiwan sana. Sudah terkirim dan tercoblos. Apa ngawur itu? Ngawur itu. Bin ora cetha. Lah padahal jelas-jelas belum waktunya surat suara itu dikirim ke pemilih dan dicoblos apalagi masuk ke bilik. Lah piye ini? Gimana itu KPU itu? Kayak gini kok bisa terjadi piye? Ini bikin rakyat jadi geleng-geleng kaki. Geleng-geleng kepala. Ya penyelenggara pemilu kok kerjanya nggak serius gitu. Gajine kok kayak nyambut gawe ra cetha nih. Nek wasit dan penyelenggara pertandingan bekerja tidak sesuai koridornya, aturannya, prosesnya yang benar, ya gimana hasilnya nanti? Ruwet ini. KPU lagi nih. KPU lagi bikin blunder nih. Dan runyam ini gelaran pemilu 2024 ini. Ini benar-benar tidak profesional dan masyarakat mau naruh kepercayaan kan berat nih pada KPU ini. Oh dibubarke wae. Lah mikirnya jadi kemana-mana ini Begawan ini. Apakah ini murni kekilafan? Ya ora mungkin kekilafan kok. Wong belum waktunya kok. Ini kesengajaan mesti ini. Atau ada unsur kesengajaan bener ini. Dan tidak becusnya pekerjaan KPU. Bukan hanya baru terjadi sekarang loh ini. Blunder KPU itu sebelumnya terkait rencana peniadaan debat cawapres. Iki ngewangi sapa meneh. Lah kan sempat jadi polemik rame itu waktu itu di kalangan masyarakat. Lah wong mau jadi pemimpin kalau tidak suka berdebat, tidak mau menyampaikan visi misinya, programnya, terus ngerti ini pemimpin yang berkualitas seperti apa. Tidak bisa menyampaikan gagasannya, kojur no. Ya balik aja jual martabak atau jual apa. Atau jadi pengusaha. Pemimpin itu idealnya kan bisa menjelentrehkan, ya toh, memaparkan, memberikan gagasan. Ya untungnya setelah banyak protes, debat cawapres kembali diadakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, blunder kedua yang dilakukan oleh KPU, ini penyelenggara pemilihan umum loh, ini penting ini demi ini masalah negara, ini orang sembrono ini. Ini belum ada tindakan yang tegas untuk cawapres Gibran saat melakukan provokasi pada debat capres maupun cawapres. Ini ngopo wani KPU. Begawan jadi ragu-ragu. Kendele langsung hilang no KPU ini. Katanya mau diingatkan, mau bengak-bengok tok. Katanya gak ngerti sudah disampaikan atau belum kan. Begawan juga nggak ngerti ini. Tenanan orang ini KPU ini. Lah blunder ketiganya. Itu saat debat cawapres Gibran meninggalkan podium. Oh, dolan-dolan. Cacili wae. Misalnya aturan tidak boleh meninggalkan podium, muter. Lah untuk memprovokasi lawan debatnya itu, dan ini belum ada tindakan lanjut yang tegas oleh KPU. Ora wani KPU. Nah terakhir KPU melakukan pembiaran surat suara untuk WNI di Taipei. Surat sudah tercoblos. Ini kabar ini serius loh ini. Ya sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah disumpah untuk menjaga integritas dan bekerja secara profesional. Tapi kenapa seperti ini? Masyarakat kecewa loh. Ini masyarakat kalau marah bahaya loh ini. KPU itu bubar KPU ini. Nah teman-teman perlu tahu ini. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu tahun 2024 itu ada 204 juta pemilih. Nah, dari jumlah tersebut
pemilih di luar negeri itu mencapai 1,7 juta pemilih yang tersebar di 128 negara. Yang salah satunya itu di Taipei, Taiwan sana, di kepulauan Taiwan sana. Untuk pemilih luar negeri memang biasanya mencoblos lebih awal. Memang, tapi yo rasa iki. Oh, tuh. Ini pelanggaran berat ini. Ini kan harusnya kan begitu. Tidak bareng dengan kita dalam negeri coblosannya di luar negeri itu. Yang kalau di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024, pas hari Valentine itu. Pas hari cinta, hari kasih sayang. Moga-moga banyak yang berkasih sayang. Orang do padu gitu loh. Karena untuk pemilih di luar negeri dibutuhkan waktu lebih lama prosesnya itu. Untuk memproses hasil pemilihannya. Nah, terutama proses pengiriman, pencoblosan, penghitungan suara, dan pengiriman hasilnya membutuhkan waktu dan perjalanan yang lebih lama. Nah, pemilihan lebih dulu dilakukan dengan sejumlah cara. Ya, seperti pemilih mencoblos di TPS yang ada di kedutaan biasanya itu. Kedutaan besar ya, seperti pemilih di dalam negeri datang pada tanggal 14 Februari di TPS tempat pemilih sudah terdaftar. Kan beda tuh. Sebagian lagi penerima surat suara untuk dicoblos itu melalui metode pos, itu juga ada. Panitia pemilihan akan mengirimkan surat suara kepada pemilih, ke alamat pemilih. Kemudian surat suara tersebut dicoblos lalu dikirim kembali. Harus dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan. Wah, itu ribuan surat suara yang dikirim melalui pos ke alamat tinggal untuk dicoblos dan dikirimkan kembali ke panitia. Memang nggak gampang. Memang rumit, tapi ya jangan melanggar itu. Nah, sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Saat ini distribusi surat suara untuk WNI belum dimulai, urung dimulai. Dikirimnya durung ngono dicoblos ya sulapan ini. Nah, semua ada jadwalnya, ada tata caranya. Orang ngawur sakarepe dhewe dan asal-asalan. Surat suara ngirimnya masih nanti loh. Dijadwalkan akan dikirim melalui pos pada periode 2 Januari hingga 11 Januari. Besok habis tahun baru. Nah, sekarang kan masih Desember ini. Masih suasana Natal dan tahun baru. Oh, malah kesusu. Tahu kesusu? Kesusu tuh buru-buru dikirim. Ya, selak ngapain sih? Buru-buru. Masalah mau kondangan. Nah, sekarang teman-teman harus tahu ini. Sekarang teman-teman harus tahu. Jadi kalau saat ini sudah terkirim dan tercoblos, ini jelas-jelas itu melanggar aturan, melanggar hukum. Ini ada undang-undangnya, ada peraturan, ada perdanya loh. KPU jelas telah melakukan pelanggaran dan merusak kepercayaan masyarakat. Ini fatal sekali ini. Ngawur ini. Kok bisa-bisanya jajaran KPU lalai dan melakukan pembiaran. Ngetok nih itu pembiaran. Nah, kerjanya kok gak profesional, wong pasar wah ini. Wah, ciloko ini. Nah, meski diusut, siapa orang yang memerintahkan pengiriman suara-suara harus diusut. Nah, pada pemilihan di Taipei, sedangkan negara lain belum dikirim, kok Taipei sudah tercoblos. Nah, akibat tindakan itu, akibat masalah ini, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan surat suara tersebut akan dinyatakan tidak sah. Allah, enak ini bukan masalah tidak sah dan sahnya, ini masalah pelanggarannya yang harus diruntut, diselidiki, dan diperhitungkan. Nah, tetapi keteledoran dan kelalaian ini sangat fatal ini. Ini pelanggaran loh Pak Hasyim. Jangan main-main, jangan cuma ngomongnya enteng loh, nanti suaranya tidak sah. Ya enggak seperti itu. Ini pelanggaran yang harus diruntut. Siapa yang melakukan itu harus ditangkap, harus diadili. Nah, Pak Hasyim tidak hanya membatalkan surat suara yang tercoblos, juga mesti menyampaikan kenapa hal ini bisa terjadi. Harusnya gitu masyarakat biar percaya sama KPU. Nah, orang do percaya, bah kok TPS ora sudi no. KPU ora cetol. Lah jangan salahkan kalau masyarakat kemudian menilai KPU berlaku tidak adil. Iya toh. Memang dari awal penyelenggaraan pemilu 2024 tahun ini KPU dinilai tidak fair, berat sebelah. Ini buasnya itu dibalangi penonton. Tidak bekerja secara jujur dan profesional, bahkan tidak berintegritas. Wah, rendah banget, rendah itu begini.
Nah, peristiwa seperti di Taipei, diakui atau tidak, mampu menggerus kepercayaan publik kepada KPU terkait kecakapan penyelenggara pemilu ini. Bila panitianya kerjanya semaunya sendiri, gimana hasil pilpres nanti? Rak ruwet lah ini. Tahapan pemilu masih panjang loh. Saat ini sudah terjadi kelalaian atau pelanggaran. Bagaimana sampai dengan hari pemungutan suara? Dan pemungutan suara nanti hasilnya seperti apa? Repot kan? Apa yang masuk akal kalau terkirim dan tercoblos surat suara itu di Taipei itu akan terjadi? Hanya faktor lalai atau lupa saja? Ya rasanya tidak masuk akal lah. Karena sebagai penyelenggara dituntut tidak boleh bekerja teledor dan lalai. Harus profesional. Nah, sebelum surat suara dikirim, harusnya tentunya ada proses verifikasi dan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini sembunyi di balik kata lalai. Lali, lupa, tidak disengaja. Ini bukan berarti perkara Taipei itu sudah dianggap selesai. Ya jangan. Ini pelanggaran ini. Ini bukan kejadian karena force majeure. Ya. Force majeure. Lah bagaimana kalau ternyata itu ada upaya tidak baik dari oknum yang sengaja memperkeruh suasana ini, yang ingin mengacaukan pemilu. Ini bukan tuduhan dari Om Begawan ini. Saya dulu juga penyelenggara pemilu loh, jangan salah loh ini di daerah loh. Sebagai warga negara, Om Begawan berhak menuntut kejadian ini diinvestigasi. Harus ini. Dan hasilnya dipublikasikan ke masyarakat, biar masyarakat tahu dan paham. Bawaslu mana ini suaranya? Bawaslu. Orang mau mineng, mingkem, kerjamu apa ini Bawaslu ini? Kenapa kalian tidak bersuara sama sekali mengenai hal ini? Mereka hanya bilang bila KPU langgar prosedur, langgar, ya diselidiki no. Saya yakin begitu. Tetapkan siapa di KPU yang mesti bertanggung jawab pada kejadian ini. Tidak itu saja loh, berikan sanksi yang tegas. Ingat, ini tidak sekedar pelanggaran kecil loh ini. Ini pelanggaran serius ini. Soalnya dampaknya menggerus kepercayaan masyarakat. Dan bisa menggagalkan pemilu. Dan saat kepercayaan itu menipis, apapun hasil pemilu di dan pilpres, berpotensi menimbulkan perselisihan. Dan memanaskan situasi politik nasional yang sudah makin panas. Kobong nanti kebakaran. Cilongko tuh nanti. Baik KPU maupun Bawaslu, tolong bekerja dengan baik. Dan benar ini tuntutan dari salah satu masyarakat atau Begawan ini. Mewakili jutaan masyarakat ini. Jangan gerogoti kepercayaan kami. Yang malah disebabkan kalian tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Pilpres sekarang jauh lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya loh. Sebab banyak yang menyoroti ada upaya tidak netralnya presiden. Dilandasi dengan majunya Gibran sebagai cawapres. Dengan menabrak konstitusi, mengangkangi hukum dan sebagainya. Makanya jaga integritas. Selenggarakan pemilu dengan penuh hati-hati. Agar masyarakat tidak meragukan hasil pilpres tahun 2024. Nah mungkin itu dulu ya. Capek ini Om Begawan. Dan selamat tahun baru 2024. Semoga semua sehat-sehat. Rezekinya lancar. Yang malam ini merayakan bareng teman-teman atau bareng keluarga. Semoga tahun 2024 kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan ingat loh, kita punya tugas memenangkan capres nomor 3 Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, tadi yang di atas juga mesti membuat kita waspada itu. Turut mengawasi penyelenggara pemilu. Jangan sampai main mata dengan salah satu kontestan. Inilah ngopini Om Begawan di Ngompol. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.